tidak mudah. Di tengah jalan saya ingin menyerah. Semua hal yang tidak ada hasilnya akan membuat orang cepat menyerah. Itu bukan omong kosong. Jadi yang dinamakan sukses itu memang berproses, tapi lebih tepatnya sukses itu hasil, Mbak. Orang nggak akan melanjutkan jenjang yang lebih tinggi kalau nggak ada hasil, begitu. Nah, tapi jalan satu-satunya ya lewat proses tadi itu. Oke, perkenalkan nama saya Rehan Abdullah Salam. Nah, panggil aja Rehan. Saya owner dari Cokles Es Coklat. Ini salah satu dari sekian puluh cabang Cokles gitu. Alamat di sini di tempat saya bicara di sini adalah outlet Cokles UGM namanya, Jalan Gayam Sari nomor 1F. Ceritanya tahun 2012 itu kan, saya lulus dari Teknik Pertanian UGM. Kemudian 2012 itu pula saya kesulitan mencari pekerjaan. Kemudian 2012 itu pula saya menikah. Jadi nikah muda. Setelah lulus kuliah, kemudian ada rezeki lebih menikah. Nah, 2012 saya ada sedikit modal untuk membuat kafe, membangun sebuah kafe, bangkrut. 2013 bikin kafe lagi, bangkrut. 2014 bikin kafe lagi, bangkrut. Jadi setiap tahun bangkrut. Nah, di saat bangkrut terakhir itu istri saya hamil tua gitu. Jadi kita tinggal di rumah kontrakan yang sempit dan panas dengan posisi mengandung janin bayi anak saya pada saat itu. Hari-hari susah makan, serius. Kita benar-benar merasakan susah mendapatkan penghasilan harian kayak gitu. 2014 itu literally benar-benar kafe saya ambruk rata tanah. Tanahnya sudah disikut sama orang lain sehingga harus pergi dari situ. Ternyata tanah sengketa, ya kan? Hanya ada tersisa 1 kilo atau 2 kilo bahannya cokles. Saya sebut saat itu bahannya es coklat sebutannya, bahan bubuknya cokles yang sudah kami olah tentunya. Saya nggak ada pikiran apa-apa. Kalau ada Indomie saya jual Indomie, kalau ada teh saya jualan es teh pun. Ya adanya coklat. Ya sudah, ini saya jual begitu. Rasanya belum seenak yang sekarang cokles saat itu, rasanya masih standar, biasa banget. Ya kan, perbaikan mulai aja dulu deh, nggak usah mikir rasa, nggak usah mikir apa, yang penting besok bisa makan, hanya untuk bertahan hidup gitu kan. Mulai aja dulu. Kemudian 2014 saya dorong gerobak. 2014 saya dorong gerobak karena cuma itu harta yang dimiliki satu-satunya, dorong gerobak keliling-keliling, teng. Jadi jualan es coklat keliling seputaran UNJ pada saat itu, kemudian ngetem di Taman Kuliner UNJ sampai 2015 karena saya rasa nggak efektif, capek juga dorong gerobak, nggak ada modal, nggak ada uang cash, yang bisa cuma ya tenaga sama semangat aja, sama sisa reruntuhan bangunan setelah digusur saat itu kafenya, ada gerobak dorong, ya udah saya pakai jualan es coklat dorong gerobak. Mereknya belum memakai nama Cokles, hanya es coklat biasa aja. Sering berjalannya waktu, banyak masukan, Mas ini rasanya enak, Masnya enak, ini enak. Sampai ketika ketemu teman saya, saat itu teman saya ngambil S2, saya masih luntang-luntung, dorong gerobak, dia menepuk punggung saya. Han, sakjane sebenarnya nggak apa-apa kamu jualan es coklat, dorong gerobak keliling-keliling, nggak apa-apa. Tapi tolong, rasa es coklat S1 itu harus beda dengan rasa coklatnya SD. Itu saya seperti dijab, jelek gitu kan rasanya, pukulan telak gitu. Jadi udah, akhirnya saya riset lagi dengan tim kami gitu kan, bagaimana menentukan lemak kakao yang tepat untuk dibuat es coklat, bagaimana memfermentasi buah kakao yang tepat. Kemudian 2015, alhamdulillah produk kami dikenal baik, dirasa baik oleh konsumen, masyarakat sekitar. Kemudian semakin hari semakin laris, saya putuskan harus segera membuat branding. Nah, terinspirasi saat saya ada di jalanan yang gerah, panas, es coklatku enak gitu kan. Terciptalah nama Cokles, jadi dari kata-kata coklat es. Jadi Cokles itu adalah coklat es. Kemudian saya daftarkan paten, sudah terbit patennya, ya udah sampai sekarang berkembang. Di Jogja ada 11 cabang, di Semarang ada 11, di Magelang ada 2, di Jakarta ada 2, kemudian di Gresik, Jawa Timur ada 1. Jadi Cokles itu tidak dibayangkan bisa sebesar ini. Dulu itu konsepnya hanya untuk bertahan hidup.
saat itu. Nah, jadi kok bisa sebesar ini ya nggak tahu. Saya prinsipnya hanya untuk bertahan hidup. Kalau dulu mempertahankan hidup saya dan anak istri saya yang belum lahir, kalau sekarang mempertahankan kehidupan saya, keluarga dan tim-tim saya di luar sana yang banyak. Tidak mudah. Di tengah jalan saya ingin menyerah. Semua hal yang tidak ada hasilnya akan membuat orang cepat menyerah. Itu bukan omong kosong. Jadi yang dinamakan sukses itu memang berproses, tapi lebih tepatnya sukses itu hasil, Mbak. Orang nggak akan melanjutkan jenjang yang lebih tinggi kalau nggak ada hasil, begitu. Nah, tapi jalan satu-satunya ya lewat proses tadi itu. Mau nggak mau harus lewat proses. Tengah jalan saya hampir putus asa. Usaha kok gini amat ya Allah. Mau dapat uang sesuap nasi segininya susahnya ya Allah, susah banget lah dulu itu. Ya itulah yang terjadi. Jadi saya kembali ke cita-cita akhirnya. Harus berhasil, harus ada hasilnya. Ambisius sekali saat itu. Ya kalau nggak ambisius nggak bisa bertahan hidup, gitu aja, simple gitu aja. Ya udah, saya akhirnya ini aku harus percaya diri, percaya pada kemampuan mengolah bahan kakao ini menjadi olahan terbaik es coklatnya di kelasnya. Ya maka saya harus pede untuk membuat suatu gebrakan, inovasi atau apapun itu yang sifatnya ke arah kemajuan Echoclass. Jadi situ harus percaya diri harus ada gitu ya. Ya ini jadinya. Ya itu salah satu kekuatan kita untuk memenangkan persaingan dan pasar untuk bisa survive sampai sekarang. Seorang sahabat saya, teman saya namanya Tirta, ada yang kenal dokter Tirta? Dia bilang A, B, C. Bisnis itu kelas A, kelas B, kelas C. Yang bikin orang cepet survive, ya paling daya survive tinggi itu yang di kelas C. Memang sih red zone ocean, jadi lautan merah dia bilang begitu. Tapi cepat membuat orang survive. Jadi bermainnya di kelas C. Tidak lain tidak bukan, saya harus menekan harga. Ini kalau jujur-jujuran Mbak ya, pantasnya tuh harganya tuh itu sebenarnya. Ini sama ini pantasnya 10 ke atas harusnya. Cuma karena saya sudah berkiblat dan mencanangkan Echoclass itu kelas C, karena advice dari teman saya itu Tirta bilang begitu, ya udah kita pakai harga kok ya positioning price-nya pun tepat di kelas C, 6.000, 7.000, 8.000. Ini sangat murah sekali untuk coklat seenak ini gitu loh. Jadi ceritanya 2012 itu kan saya skripsinya bikin mesin palm sugar gitu kan, mesin pembuat gula aren kristal. Nah kemudian saya dimulai dari tahun 2012 ketemu Pak Mansur, sampailah pada di titik pembicaraan bahwa sebenarnya kalau pengen lebih lagi mas gitu kan, lebih lagi. Pak Mansur tanyakan dulu, setelah lulus mau kuliah atau mau kerja? Mau usaha atau mau kerja gitu kan? Ya saya jawab pengen usaha. Saya pengen membantu petani saat itu gitu kan, bantu petani gula aren saat itu atau palm sugar saat itu gitu kan. Ya udah kalau gitu lebih jos lagi mas kalau nikah. Masa sih Pak? Iya, kalau nggak percaya nanti rezekinya gelundung gitu kan. Masa sih gitu kan? Kebetulan saya punya cewek, takut ditikung kedua kalinya. Ya sudah nggak kelamaan, saya lamar aja gitu kan. Nah setelah saya menikah usia muda, saya nikah umur 22 tahun. Ya akhirnya saya alami lika-liku rumah tangga di usia muda, asik, mantap gitu kan. Kemudian rezeki ada datang terus, meskipun seret, meskipun kafe saya bangkrut, kemudian saya ada entah dari mana rezeki, entahlah gitu, ada aja uang cash sehingga saya nggak kapok untuk bangkrut itu, bikin kafe lagi 2013. Kemudian bangkrut lagi, emang hambatan tuh ada, tapi hasil tuh ada juga gitu loh. Jadi membuat mental seorang itu kuat ketika dijatuhkan, tapi juga dikasih pertolongan seperti itu. Nah, bagaimana cara datangin pertolongan itu? Itu kembali ke spiritual orang masing-masing ya. Jadi setiap orang pasti beda. Nah, kemudian 2015 ya kan, anak saya lahir 2015, Mansur bilang, mas tambahin satu mas, umroh mas. Kalau belum sempat bikin haji ya cobalah untuk umroh, di sana tempatnya mustajab gitu kan. Bukan cuma waktunya yang mustajab, tapi tempatnya juga mustajab. Tidak ada, kata Pak Mansur, tidak ada penghalang, langsung ke Allah gitu kan. Jadi minta apa aja
sedetail apapun itu pasti nggak dikabulkan. Oh iya masa Pak, ada duitnya kan? Ada Pak. Ya, coba untuk umroh. Tapi yang umroh saya aja, karena istri harus ngerawat anak saya umur 1 tahun saat itu, 2015. Nah, saya buat draft detail permintaan gitu, yang aneh-aneh, yang kayaknya nggak mungkin gitu loh, kayaknya nggak mungkin gitu kan. Segini, omset segini, saya kerjasama dengan warung steak, saya kerjasama dengan warung SS, itu kan impossible sepertinya itu kan. Saya tahu warung steak itu brand yang sangat kuat dan manajemennya rapet. Saya tahu warung SS itu yang sangat kuat dan brandnya cabang di mana-mana, pasti birokrasinya sulit dan sebagainya. Ketakutan itu ada. Tapi whatever lah, tulis aja lah gitu kan. Saya depan Ka'bah, buka contekannya, sakrol gitu kan, saya baca, ya Allah, saya Rehan Abdullah Salam minta ini bla 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 bla. Asem bener Pak Mansur. Semuanya terkabul. Ya itu sih. Ya itu yang terjadi. Ya gitu. Jadi begini, saya pengen merambah ke kelas B atau paling nggak kelas A. Saya menyebut coklat adalah kelas C begitu ya. Tapi dengan kualitas dan rasanya harusnya kelas A, harusnya gitu kan. Nah, oke, fine gitu kan. Maka inovasi ke depan, tim manajemen kami udah siap, kita akan bikin Broden. Broden ini adalah mana ya? Nah ini dia, ini Broden. Broden ini adalah brand dari Choclass. Kalau dikasih lihat logonya, ini adalah sempalannya dari Choclass tanpa sampingnya, ya kan? Jadi ini brand yang mau saya bikin nantinya berkonsep kafe tetap take away. Saya kapok kafe take aja dan duduk lama. Tetap take away gitu kan. But this is kelas B atau kelas A. Baik dari segi rasa, dari segi tampilan tempatnya, dari segi tempat lokasinya gitu kan, di close yang benar-benar premium, yang benar-benar segitiga emas kalau dibilang. Dari segi kualitas rasanya nanti beda dengan Choclass jauh. Rasanya lebih enak, lebih kental, lebih tebal dan sebagainya. Cuma ya itu, targeting positioning price-nya ya menyesuaikan kelas B atau kelas A gitu. Kapan ini terjadi? Secepatnya. Corona selesai gas. Nggak pakai lama. Begitu. Jadi dulu motivasi saya untuk terus berjalan, terus berusaha gitu kan, terus bekerja. Ya, memang tidak ada sesuatu yang mudah. Seperti ini nggak ada sesuatu yang mudah. Mengembangkan dan membesarkan itu tak mudah. Tapi nggak ada sesuatu yang nggak mungkin. Gitu. Jadi lakuin aja, just do it. Kalau ada punya ide usaha, ide segar, ide kreatif, tidak untuk diperdebatkan. Lakonnya, jalani aja dulu. Masalah nanti ada kekeliruan dan sebagainya dikerjakan sambil jalan. Jadi saya termasuk seseorang yang agak kurang setuju dengan business plan sebenarnya. Iya plan, ya oke, it's okay. Gagal merencanakan berarti merencanakan kegagalan. But just do it, lakuin aja. Banyakin aksi daripada banyak ngomong gitu. Itu yang dulu. Kalau sekarang karena memegang segini banyaknya, jadi prinsip yang dikerjakan awal mula usaha seperti itu. Kalau sudah berjalan seperti ini juga ada prinsip juga, beda prinsipnya. Karena memegang banyak kepercayaan, setiap titik dan setiap posnya, maka saya berprinsip, saya mengingat teman saya pernah bilang, percaya ya percaya, tapi curiga jalan terus. Wih, kasar ngomongnya, diperhalus. Percaya ya percaya, tapi kontrol jalan terus, gitu. Dan ketakutan itu membuat ketaatan ternyata. Jadi saya bagaimana cara mengolah kalimat jadi kalimat yang halus entahlah, terserah. Tapi memang itu yang saat ini saya butuhkan gitu kan. Percaya, tapi kontrol jalan terus. Bagaimanapun mengasih kepercayaan ke seorang gitu kan, ke manajer, ke operator, ke supplier dan sebagainya. Tapi kontrol jalan terus, maka perlu namanya sistem gitu kan. Nah, sistem itu berkembang. Dulu beda dengan sekarang gitu. Nah, itu yang saya sebut yang pertama. Yang kedua ya tadi itu, ketakutan itu membuat kepatuhan. Di sini ada yang mau naik motor nggak pakai helm lewat perempatan kentungan. Saya yakin nggak ada. Alasannya simpel, takut ketilang,
takut tabrakan, takut celaka dan sebagainya, maka patuh akhirnya pakai helm. Aturan pun demikian, SOP yang saya lakukan, misalkan dilarang merokok di dalam outlet, itu tegas banget sudah. Ada yang merokok nggak babi busa keluar besok, gitu. Jadi nggak anggap remeh. Kita di sini higienis mungkin, sertifikat halal udah kita pegang, tanggung jawab betul. Ya udah, namanya SOP dari A sampai Z detail, kebersihan terlalu dijaga, tepat waktu datangnya, tidak bikin drama. Drama lagi, ada mbak. Maka SOP sudah jelas. Nah, maka hukuman dan award ya, hadiah, bonus itu ada, gitu. Memperkenalkan Jokles es coklat. Ini adalah brand es coklat terbaik sepanjang masa. Jika mau ngulik Instagramnya @Jokles es coklat, bisa dilihat di bawah Instagramnya. Mau beli bahannya bisa, mau disuplai bisa, asalkan tidak pakai nama Jokles, ya, karena sudah kita patenkan mereknya.